Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku, Toro Rokmono Aji. Sebelumnya, aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mau mengklik video ini. Tonton terus sampai habis agar informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berekspansi lebih banyak orang dan tentunya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Buruan di subscribe! Oke, mungkin video ini akan berbeda dengan video-video sebelumnya. Jadi dalam video ini aku akan memberikan sebuah tips motivasi ya terkait perjuangan teman-teman udah sampai saat ini. Aku tahu teman-teman udah capek, udah mau nyerah gitu ya, udah nggak kuat menghadapi perjuangan sampai saat ini. Maklum, harus dimaklumi, emang itu sebuah kewajaran bagi manusia yang sedang berproses untuk menjadi lebih baik. Aku dulu juga seperti itu teman-teman. Aku dulu kan perjuang kedinasan juga, sempat mengalami berbagai struggle di mana aku harus berjuang agar bisa ikut seleksi SPMB PKN Instan. Nah itu dulu juga butuh perjuangan waktu itu, dan alhamdulillahnya perjuangan itu membuahkan hasil. Nah buat teman-teman yang sedang mengalami capek, kemudian letih lesu, nggak nafsu makan, nggak nafsu belajar, gara-gara inilah, gara-gara itulah, itu sebuah kewajaran teman-teman. Tapi perlu diingat, sebuah kewajaran ini akan menjadi hal yang tidak wajar ketika teman-teman tidak mau berjuang lagi. Jadi stuck sampai sini aja. Kalau udah capek, udahlah, udah capek, nggak mau belajar lagi, nggak mau berdoa lagi gitu. Yang penting nanti ikut, tapi sebisanya aja, sebisa yang ada di pikiran aja lah. Jadi nggak mau nambah ilmu yang kita dapatkan saat itu, nggak mau nambah. Padahal kesempatan itu datang satu kali dan waktunya itu tidak bisa diputar kembali. Jadi saranku, pergunakan waktu dengan baik, karena kalau kita menyesal itu pasti di ending story. Jadi kita kan nggak mau nih menyesal di kemudian hari. Ya udah, kita rela-relain mati-matian berjuang dari saat ini, dari dulu sampai saat ini, sampai nanti ke depannya itu kita harus berproses jadi lebih baik. Jadi pokoknya mindset kita itu diubah. Kita harus menjadi lebih baik dari sekarang. Misalnya teman-teman sekarang udah capek, udah puyeng lah, udah pusing segala hal, itu teman-teman ingat aja, kalau kita udah stop sampai sini, kita stuck sampai sini, nggak mau berproses lagi, teman-teman ingat kembali bahwa yang lalu kita udah berjuang mati-matian sampai sini, masa kita harus berhenti sampai sini, nggak mau lanjutin, padahal kita udah setengah jalan loh menuju kesuksesan. Masa kita mau menghentikan secara secara sebelah pandangan gitu? Sayang sekali kan? Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya berhenti sampai saat ini, terus pastinya teman-teman kan mempunyai impian yang baru gitu ya, impian baru, misalnya kerja di PTX atau kuliah di perguruan tinggi apa gitu ya misalnya. Itu akan menjadi sebuah impian baru, dan tentunya proses yang kita lalui juga akan menjadi hal yang baru. Kita mengulangi dari awal lagi gitu. Jadi sayang sekali kan perjuangan yang lalu sampai saat ini kita udah berjuang mati-matian, terus kita berhenti, terus kita pindah haluan. Ternyata ketika pindah haluan kita kita mengulangi dari awal. Sayang sekali bukan? Jadi pertahankan apa yang kita udah dapatkan saat ini dan tingkatkan lagi agar di masa depan kita nanti tidak kecewa dengan realita gitu. Dan agar ekspektasi kita nanti itu sesuai dengan realita, insya Allah teman-teman jangan lupa untuk berdoa
Karena sesuatu yang hanya dilakukan berusaha tanpa berdoa itu sama aja sombong. Dan sesuatu yang dilakukan hanya berdoa tanpa berusaha itu namanya bohong. Teman-teman harus dimaksimalin antara berusaha dan berdoa. Mumpung banget ini bulan Ramadan dan mau mulai hari ke-20. Nggak usah hari ke-20 lah, mulai malam nanti teman-teman jangan lupa untuk sholat malam, terus berdoa. Syukur-syukur nih kalau kita istiqomah sampai hari terakhir Ramadan, kita insya Allah bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Jadi kan di sana, di malam Lailatul Qadar itu kan semua keinginan kita itu bisa terpenuhi gitu. Jadi insya Allah kalau kita berdoa di sholat malam di sepertiga malam itu, insya Allah doa-doa kita bisa dijawab. Tentunya dalam berdoa kita harus tata cara yang baik, dengan ikhlas, dengan tulus gitu. Jadi nanti Allah juga akan merasa iba dengan apa yang diinginkan oleh hambanya gitu. Dan seperti pepatah yang udah aku bilang, bukan pepatah sih, kayak kutipan Quran dari video-video sebelumnya, aku udah pernah bilang bahwa Allah itu tidak akan mengubah suatu nasib kaumnya kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Artinya apa? Artinya sebenarnya Allah itu udah menakdirkan kita dalam hidup kita. Tapi karena kita melakukan suatu usaha dan doa, itu bisa berubah nasib kita dari yang semula kurang baik menjadi lebih baik karena usaha kita nih, usaha mulai dari berusaha untuk menjadi lebih baik sama berdoa kepada Allah. Jadi jangan takut di masa depan terkait nasib kita. Sesuatu yang kita takutkan di masa depan itu sebenarnya malah kita menyekutukan Allah. Kenapa? Karena kita tidak percaya bahwa adanya suatu Tuhan atau Allah. Kita harus percaya nih bahwa Allah itu ada di samping kita, yang membimbing kita, yang memberikan solusi ketika masalah hidup kita itu sedang terjadi gitu. Jadi teman-teman secara logika nih, teman-teman pasti usianya rentangnya 17-18 tahun ya. Itu udah 18 tahun kita hidup. Tentunya selama 18 tahun itu teman-teman punya masalah terberat bagi teman-teman. Pasti ada dong, pasti ada masalah, walaupun terberat ataupun terkecil itu pasti ada masalah. Nah, tapi udah selesai belum masalahnya? Pasti ada yang udah selesai. Selama 18 tahun itu pasti ada masalah yang terselesai. Kebanyakan masalahnya terselesaikan. Berarti itu ada campur tangan bantuan Tuhan, bantuan Allah dalam menyelesaikan masalah kita. Jadi teman-teman jangan resah, risau atau takut terhadap masa depan kita bagaimana. Oh nanti kedepannya aku bagaimana ya? Nggak usah takut. Yang penting kita mengalir kemudian berusaha semaksimal mungkin, berdoa sekuat tenaga gitu. Nanti Allah insya Allah akan mengijabah doa-doa kita. Ini malah kayak bulan Ramadan ya teman-teman. Gak apa-apa lah, sekali-kali ya aku bilang gini. Ini mungkin bukan aku sok suci atau kadar keislamanku itu kuat atau bagaimana. Ini sepengetahuanku aja, saling berbagi informasi. Kalau misalnya teman-teman ada informasi lebih nih teman-teman, boleh kok langsung di komen aja, langsung di komen video atau langsung DM Instagramku, itu juga bisa teman-teman. Jadi aku terbuka lebar untuk teman-teman memberikan aspirasi teman-teman. Dan teman-teman kalau misalnya komen di YouTubeku itu pasti akan aku balas semuanya. Ada nggak komenku yang nggak aku balas? Langsung komen aja di videoku, nanti akan aku segera balas. Insya Allah 100% komen dari teman-teman itu pasti akan aku balas. Karena kenapa? Aku sadar bahwa teman-teman pasti bingung, kemudian kayak was-was terkait informasi pendaftaran ataupun informasi lainnya. Itu pasti mungkin kan nggak semua teman-teman itu punya teman yang dekat atau punya orang yang tahu gitulah, punya orang yang tahu terkait informasi ini. Jadi karena aku yang lumayan tahu terkait informasi itu, ya setidaknya aku memberikan balasan agar kalian itu bisa
bisa paham lah terkait mekanismenya. Soalnya jadi gitu teman-teman. Jadi kita saling berbagi informasi aja biar informasi ini tuh saling biar informasi ini tuh tidak miskomunikasi antar keduanya gitu. Oke, semangat buat teman-teman pejuang kedinasan ataupun perguruan tinggi atau perguruan tinggi lainnya. Pokoknya jangan menyerah terkait perjuangan teman-teman, impian teman-teman. Pokoknya fokus satu, perjuangin sampai titik darah penghabisan. Karena di masa depan nantinya yang memetik hasilnya siapa kalau bukan kita sendiri? Ya, nanti orang tua, keluarga, kerabat terdekat itu juga akan menikmati hasil kita. Tetapi yang paling utama itu yang pertama kan pasti kita diri sendiri. Setelah kita bahagia, kita sudah berproses menjadi baik, tentunya kita baru menyebarkan kebahagiaan kita itu tadi ke seluruh umat, bukan seluruh umat sih, ke orang banyak, orang di sekeliling kita. Insya Allah nanti bisa menyebar di seluruh dunia gitu ya, amin. Insya Allah bisa menjadi ladang pahala buat kita semuanya, amin. Oke, sekian dulu videoku kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oh iya, sebelumnya aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang beragama muslim. Insya Allah ibadah-ibadah kita selama di bulan Ramadan bisa diijabah, diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga cita-cita yang kita inginkan selama ini bisa segera diwujudkan. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.